Di organisasi Muhammadiyah, beliau masih sibuk. Alhamdulillah, semoga sukses Ustaz, dan salam ke teman-teman kita di Muhammadiyah. Ketika seorang laki-laki bisa meniru sunnah Nabi Muhammad, untuk perempuan itu ada beberapa sunnah yang kembalinya kepada putri Nabi, yaitu Sayyidatuna Fatimah. Dalam berpakaian seperti Siti Fatimah itu ada cara-caranya. Sedangkan akhir-akhir ini viral sekali Ustaz ya tentang cadar. Kita tidak membahas dalam mengenai hukumnya Ustaz ya. Kita tentang bagaimana baiknya begitu. Kesan pertama ketika ngelihat perempuan bercadar itu kayak justru kuat. Mau Anda pilih jilbab biasa atau Anda pilih satu step yang lebih terjaga, yaitu dengan cadar. Selain memberikan keselamatan pada perempuan, juga menyelamatkan laki-laki dari pandangan jahatnya. Betul. Kalau kemudian mengatakan melepas karena Allah, ya tentu Anda rasa kurang tepat. Iya. Wabil khusus melepasnya di depan awak media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbiya khairu rabba wasitotna al-musyaffa' abduhu al-muntahab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa live yang dirahmati oleh Allah, setelah sebulan kita istirahat di bulan Syawal, sekarang kita langsung gas untuk podcast bersama salah satu guru kita, sahabat saya yang saya tunggu sejak awal saya bikin podcast ini, yaitu akhina fillah Ustadz Rifki Ja'far Tholib. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Sehat-sehat Ustadz. Luar biasa. Sangat rindu sekali sama antum. Kita kemarin rencana mau ketemu di bulan Ramadan tapi belum ditakdir oleh Allah. Saya ucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bikhair. Semoga sehat-sehat lancar. Taqabbalallahu minna minkum. Di sini juga ada banyak teman-teman dari Sayap Dakwah. Assalamualaikum. Dan juga dari krunya Live. Jadi kita terima kasih atas kedatangan juga Pak Heru yang hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Heru. Masya Allah, dari Madani TV. Ustadz, sekarang kita tanya kesibukan antum ya. Selain berdakwah yang luar biasa, video-video antum akhir-akhir ini sudah luar biasa. Ya, ada video yang tentang ditanya jadwal antum malah terbang, ada yang walaupun saya rasa itu sangat ngena sekali ya. Ini lewat dakwah sosial sekarang, media sosial ini, apa yang diharap Ustadz supaya, karena kan sekarang semua orang pegang HP Ustadz ya. Antum sangat istimewa sekali dengan dakwah di medsos antum. Ada harapan apa untuk ke depannya untuk dengan dakwah di media sosial ini? Jazakumullah khair al-Habib Muhammad bin Anis bin Sahab, barakallahu fikum. Dan kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau kesibukan sehari-hari tetap ya pengacara, pengangguran banyak acara. banyak acara. Nganggur tapi banyak acara. Jadi pekerjaan utama nomor satu tetap khidmat sama Umi, sama seperti antum, masya Allah tabarakallah. Iya. Duduk di warung. Iya. Kalau ada perintah berangkat ke pasar ya berangkat ke pasar. Kalau selain itu ya biasalah dakwah, tapi dakwah bukan dakwah yang seperti antum masya Allah majelis besar. Masya Allah. Nah dakwahnya ini dakwah yang ya alhamdulillah menjadi penggembira. Straight to the point kalau lebih menjadi penggembira di tengah-tengah ramainya penggembira hatinya Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin, Allahumma amin. Nah kemudian yang berikutnya, kalau ketemu antum ini masya Allah tambah seneng, luar biasa semangat. Dan satu yang tidak bisa hilang kalau ketemu sama antum ini, hidup semakin berwarna. Masya Allah, colorful, color in the full. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Di antaranya adalah ketika seorang laki-laki bisa meniru sunnah Nabi Muhammad, seperti yang kita bahas kemarin, bisa dengan jenggotnya, bisa juga dengan berpakaian seperti Rasul. Rasul pernah memakai gamis, ya seperti yang antum pakai sekarang. Rasul juga pernah menggunakan baju semacam ihram, ya semacam ihram itu yang dipakai. Rasul juga pernah menggunakan jubah. Rasul juga menggunakan beberapa pakaian. Dan Rasul menggunakan imamah, ya ada beberapa warna imamah yang dipilih oleh Rasul. Rasul menggunakan rida. Dan masih beberapa dalam pakaian Rasul itu punya sunnah-sunnah. Akan tetapi yang perlu kita bahas di sini adalah pakaian untuk wanita. Ya, pakaian untuk wanita ini tidak bisa 100% ikut sunnah Rasul. Karena kalau perempuan pakai
baju seperti ihram terbuka di sini. Nah, itu kan mungkin untuk pesta Ustaz ya. Jadi kenapa kamu pakai itu? Kan Rasul sunnahnya pakai ihram dibuka di sebelah kanan. Nah, untuk perempuan itu ada beberapa sunnah yang kembalinya kepada putri Nabi, yaitu Sayyidatuna Fatimah. Kalau kita singkat Sayyidati jadi Siti. Ya, Siti Fatimah. Nah, Siti Fatimah putri Nabi ini adalah yang dikatakan oleh Rasul Sayyidatun Niswan, ya. Nanti akan jadi ratu perempuan yang ada di surga, dan saya berharap semua yang menonton di sini, baik Anda yang laki-laki atau istri atau keluarga Anda yang perempuan, nanti akan menjadi rombongan pertama yang masuk bersama Siti Fatimah ke dalam surganya. Namun kan dalam berpakaian seperti Siti Fatimah itu ada cara-caranya, karena nggak mungkin semua perempuan bisa mengikuti sunnah Rasul SAW, karena ada beberapa hal yang menahan. Tapi bukan berarti perempuan itu di bawah atau tidak bisa menjadi orang baik ya, karena perempuan juga punya cara banyak. Bahkan untuk masuk surga itu bisa lebih cepat seorang muslimah daripada seorang muslim, karena dia tidak harus tanggung jawab dengan keluarganya. Dia bisa masuk surga dengan milih dengan cukup 3 hal kata Nabi, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, dan taat kepada istrinya, pada suaminya. Itu sudah bisa membuat dia masuk surga dengan prasmanan, milih pintu yang mana. Sedangkan kita akan masih harus tanggung jawab anak, istri, dan lain sebagainya. Namun di akhir-akhir ini cadar itu tidak menakutkan yang dulu. Banyak akhwat yang memilih bercadar ya, walaupun ikhwan juga ada yang bercadar. Akhwat-akhwat ini yang bercadar itu kita syukuri kepada Allah, karena berarti satu step di atas jilbab saja ya. Berarti mereka kan lebih menjaga, walaupun kita insya Allah kalau membahas, kita tidak membahas dalam mengenai hukumnya Ustaz ya, kita tentang bagaimana baiknya begitu. Karena kalau hukum kita tahu bahwa di Imam Syafi'i sendiri ada beberapa perbedaan pendapat, walaupun yang akan lebih aman untuk seorang wanita adalah jika tidak memperlihatkan wajahnya, karena kita ini kan laki-laki kucing garong. Ya, semua itu bisa menarik untuk laki-laki. Ya, ini yang kadang-kadang perempuan itu terlalu husnudzon dalam hal ini. Ya, perempuan itu husnudzon kalau dia berteman dengan laki-laki, mungkin dalam hatinya berteman biasa, tapi di dalam hati si laki-laki itu menanti satu celah kecil ketika dia bisa memanfaatkan dari hawa nafsunya apa yang dia bisa ambil dari perempuan tersebut. Dan perempuan selalu merasa, oh itu teman saya baik, lucu banget. Padahal di dalam hati si laki-laki dia bayangkan sesuatu yang lain. Makanya banyak orang yang tidak mau memposting istrinya atau pasangannya ya, istrinya tentunya di sosmed, karena dia tahu apa yang akan dipikirkan laki-laki ketika melihat istri saya seperti itu. Sedangkan akhir-akhir ini viral sekali Ustaz ya tentang cadar. Makanya topik kita pada saat ini adalah aku baru cadar, karena kita perlu menyampaikan tentang sedikit tentang cadar. Yang pernah antum lihat Ustaz, yang pernah antum fahami dari pertama melihat entah siapa saudara antum atau teman antum, pernah antum lihat bercadar itu siapa yang di kehidupan antum selama ini? Kalau yang pertama di keluarga, tentu karena keluarga besar kami itu rata-rata justru tidak bercadar, tapi jilbabnya alhamdulillah dari kami sempat ingat mulai kecil mungkin ya, udah berjilbab besar. Nah, tapi kemudian justru mulai akrab dengan cadar itu juga ketika kuliah. Banyak teman-teman wabil khusus dari Makassar yang mereka itu teman kuliah tapi perempuan beda gedung, itu rata-rata bercadar. Malah bercadar. Rata-rata bercadar, dan kesan pertama ketika ngelihat perempuan bercadar itu, kesan pertamanya itu kayak justru kuat. Betul, sama. Jadi ngelihat perempuan bercadar itu kayak tough banget gitu. Ya. Nah, jadi keren. Nah, tapi kemudian saya pernah juga sudah agak lama, 2 tahun yang lalu kemungkinan seingat saya, itu bikin materi pengajian percis seperti yang antum sebut tadi, yaitu memberi makan serigala. Kalau bahasa antum kan kucing garong ya. Memberi makan serigala itu yang kita maksud dari tema itu adalah laki-laki ini serigala. Tanpa ditawari makanan pun dia akan mencari makan. Apalagi ditawari makanan. Yang kita maksudkan makanannya adalah perempuan. Betul. Jadi perempuan ini nggak usah ganggu saja, kita laki-laki udah pengen ngancel apa aja rasanya. Iya, serius. Nah kan, apa artinya? Artinya jangan sampai kemudian
berharap dengan laki-laki yang perempuan yang joget TikTok kemudian kita nggak tergoda. Pasti. Perempuan yang kemudian pakai pakaian yang ketat kemudian nggak mungkin. Perempuan bercadar saja itu masih bisa menjadikan laki-laki tergoda. Maka dengan itu kita bikin tema memberi makan serigala. Nah, artinya apa? Udah hati-hati aja. Nah, maka sekarang kita kembali pada cadar tadi. Iya. Cadar ini wallahu taala a'lam bissawab itu tidaklah turun syariat kecuali untuk kebaikan, dan itu poin yang kita perlu fahami bersama. Jadi mau Anda pilih jilbab biasa dalam artian jilbab yang tidak menutup wajah, atau Anda pilih satu step yang lebih terjaga yaitu dengan cadar. Itu semuanya tidak lain Allah turunkan untuk memberikan keselamatan kepada para perempuan. Selain memberikan keselamatan pada perempuan, juga menyelamatkan laki-laki dari pandangan jahatnya. Betul. Nah, maka dengan itu poin penting dari cadar ini yang kami lihat, wallahu taala a'lam bissawab, adalah kembali kepada pribadi seorang perempuan itu. Dia merasa dirinya akan memunculkan fitnah besar atau tidak. Itu akhirnya menjadi poin penting untuk memilih, saya perlu bercadar atau tidak. Kenapa sekarang ramai masalah cadar ini? Oh, perempuan bercadar. Karena sekarang banyak perempuan keluar rumah. Betul. Di zaman salaf, zaman dulu, zaman-zaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, zaman-zaman awal Islam, tidak terlalu dipermasalahkan karena memang perempuan di zaman itu mereka menutup auratnya dengan rumahnya. Nah, jadi penutup aurat terbaik mereka adalah rumahnya. Waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian berada di rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian bertabarruj. Dan makna tabarruj di sini itu bukan ketika mereka sekedar lenggak-lenggok, ada makna di sana ketika mereka keluar rumah itu sudah berpotensi untuk memunculkan fitnah tabarruj. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah muncul masalah begini. Ya apa sih wong pakai cadar kok masih makan di kafe? Betul. Akhirnya malah memunculkan kesan yang kurang baik. Makannya terkesan susah. Iya kan? Iya. Dibuka dulu pelan-pelan, kemudian makannya dimasukin, kemudian dikunyah. Kalau memang mau seperti itu, kenapa nggak dibungkus saja dimakan di rumah? Benar. Nah, akhirnya justru perkara-perkara pengikutnya ini tadi yang menjadikan cadar itu kesannya menjadi kurang baik, menjadi kesannya ribet, menjadi kesannya sudah pakai cadar kok malah keluar rumah. Nah, sekarang berarti kita pribadi yang sudah bercadar ini, di antara wanita-wanita yang sudah bercadar, maka harusnya lebih mampu menjaga diri. Betul. Karena syariat yang dia bawa bukan syariat yang standar. Tapi syariat yang sudah masuk step level yang lebih tinggi, sehingga akhlaknya harus lebih baik. Pergaulannya lebih baik, cara dia menjaga diri ketika keluar rumah juga harus lebih baik. Karena sekarang muncul ya tadi, udah pakai cadar kok masih motor gede. Betul saya. Betul. Pakai motor gede kemudian diposting di Instagram dia sedang naik motor gede, cadarnya berkibar. Tulisannya apa? Bercadar tidak menghalangi dari aktivitas. Ajib. Ini nampaknya sesuatu yang berbalik. Cadar itu seharusnya membatasi dirimu, bukan dalam artian membatasi, memenjarakan perempuan loh ya. Betul. Tapi ini seakan-akan menunjukkan cadarku tidak membatasiku. Itu sesuatu yang kemudian bertolak belakang kalau Anda rasa. Maka untuk para wanita yang memang sudah bercadar, seharusnya standar keagamaannya juga ditingkatkan. Tapi kita juga perlu ingat, tidak semua perempuan yang bercadar itu perempuan yang sudah baik secara agama, akhlak, dan kepribadiannya. Betul, setuju. Maka ketika mereka sedang bercadar, kemudian di suatu waktu dilepaskan karena Allah. Iya. Kok iso? Kok bisa? Enggak, kan yang lagi viral itu ya. Oh gitu. Iya. Sebentar Ustaz. Saya sholat karena Allah. Saya tidak sholat karena Allah. Tidak bisa Ustaz. Tidak bisa ya? Tidak bisa Ustaz. Saya puasa karena Allah. Saya tidak berpuasa karena Allah. Tidak bisa. Antum ini yang mancing Ana. Ana ini jadi kayak seperti ikan sama dia. Ana kan tidak sadar. Ana kenapa tahu dibawa ke sini nih. Antum ini kadang-kadang begini. Jadi artinya kalau ada kemudian wanita bercadar, kemudian di suatu keadaan dia melepaskan cadarnya, terlepas sudah latar belakangnya apa, alasannya apa, tujuannya apa. Nah, maka dengan itu kita juga nggak perlu terlalu berekspektasi tinggi. Loh, bercadar kok cerai?
Loh, bercadar kok ngomongnya nggak kejaga. Loh, bercadar kok masih gaul dengan laki-laki yang ajanib, laki-laki yang bukan mahram. Nah, maka mungkin kita saja yang keliru. Kita terlalu berekspektasi tinggi kepada orang yang sudah menggunakan cadar. Padahal boleh jadi mereka yang bercadar itu adalah mereka yang sedang melatih diri untuk menjadi lebih baik. Nah, maka juga betul kasusnya sekali. Kan ada kata-kata hijrah juga kan itu. Betul. Memang boleh disampaikan, enggak boleh? Apa itu? Boleh. Yang si suaminya ini yang kemudian menjadi artis hijrah lah dalam tanda kutip gitu ya. Nah, maka kita perlu sampaikan juga bahwa artis hijrah itu bukan artis yang tiba-tiba jadi malaikat. Betul. Tapi kita perlu pahami juga bagaimana tertatih-tatihnya mereka untuk meninggalkan masa lalu yang kelamnya, untuk meninggalkan hegemoni kehidupan dia sebelumnya, pergaulan yang lama, pekerjaan yang menjanjikan uang begitu besar. Maka kita apresiasi itunya, sehingga ketika sesekali mereka terpeleset, itu nggak bisa diminta sempurna. Betul, nggak bisa terlalu. Nggak usah terlalu. Maka ada aja. Kalau mancing ini wajib, betul. Jadi sangat setuju, Ustaz. Memang banyak dari teman-teman kita yang sudah mau bercadar, ya. Jadi kita tidak bisa meminta mereka menjadi sempurna, ya. Karena alhamdulillah sudah bercadar, alhamdulillah sudah berhijab. Karena kan kalau kita dalam surat Al-Ahzab disebutkan untuk jalabibihin, menutup jilbab mereka, ya. Dan di tafsir Al-Baghawi, tafsir tentang ayat ini, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan jelas bahwa jalabibihin, jilbab mereka itu adalah ya mereka menggunakan jilbab. Jadi bukan berarti tidak berjilbab itu tidak apa-apa, kan begitu, Ustaz. Ya, jadi bolehlah bagi Ana sama antum tidak berjilbab, itu memang begitu. Tapi kalau perempuan Ana sama antum, kalau Ana sama antum berjilbab kan lucu. Tapi kalau ya istri kita, ini boleh berjilbab kalau berdua dengan kita di rumah atau dengan mahramnya saja. Seperti antum yang sebutkan tadi, sangat istimewa sekali. Rumah mereka adalah penutup jilbab mereka, penutup aurat mereka. Sehingga dulu ya di tahun 1900-an awal itu para pangeran-pangeran yang ada di Eropa, kalau saya tidak salah di Austria atau di Inggris, itu mereka tidak bisa melihat ratu-ratu mereka keluar setiap hari terus dilihat. Bahkan mereka pun bercadar ditutup. Mahal. Karena ini bukan ordinary girl ya, orang-orang yang biasa, perempuan yang biasa harus keluar bahasa Inggrisnya. Ya. Tapi ini adalah orang-orang ratu, ini harus orang yang tertutup. Sehingga cadar yang menutup wajah seorang wanita itu kemuliaan bagi dia. Kemuliaan. Jadi kalau kita bandingkan ya Ustadz ya, kata-kata dari seorang sahabat Abdullah bin Abbas yang Rasulullah sendiri mendoakan beliau wa'alimhu ta'wil. Allah yang mendoakan beliau sampai doa supaya beliau memiliki keunggulan dalam memahami Al-Quran, mengatakan bahwa surat Al-Ahzab yang tentang jalabibihin ini, jilbab mereka telah menutup, maka itu adalah sesuatu yang perlu untuk diperhatikan begitu ya. Walaupun mungkin ada pendapat yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib, tapi kita dengan segala tidak ada ya? Tidak ada. Ada, Ustaz. Antum jangan mulai. Iki lho gak seneng aku. Ada rame banget, pernah viral lah, iya. Sehingga begitu. Sehingga yang ngomong itu yang penting sopan, itu asas kesopanan. Yang penting sopan. Nah, karena sering begitu, ya. Kita tahu sendiri bahwa kadang-kadang gini. Yang penting itu hatinya, dijilbab. Enggak ada mancing, cuma antum memang bagus kalau membuat anak emosi, bagus. Jadi ketika seseorang mengatakan diperintah untuk berhijab, yang mau saya jilbabi hati saya dulu. Lah bagaimana saya mau menjilbab? Kalau kita tahu di Indonesia, kalau di Malang ini kan ada onde-onde, ya. Onde-onde itu luarnya dari tepung, walaupun kasih wijennya satu-satu masangnya itu susah sekali. Dan dalamnya itu adalah kacang hijau, ya kan? Lah, gimana saya caranya supaya onde-onde ini bisa tercover dengan baik? Nggak usah kacang hijau yang di dalam itu dikasih plastik juga. Cukup yang paling luar dikasih plastik, semua akan tercover. Tertutup. Begitu pula dengan jilbab ya, karena jilbab ini kalau yang luar sudah ditutup, maka akan ada cahaya Allah untuk pelan-pelan membuat hati lebih baik. Dan fitnah untuk jilbab ini memang supaya dirusak itu sampai orang-orang di luar Islam atau orang-orang yang tidak senang dengan Islam.
membuat seperti satu program ya, yang memerintahkan perempuan-perempuan yang notabene dia tidak berhijab. Ini ada seperti itu, Ustaz. Disuruh pakai hijab tapi pakaiannya yang super ketat supaya membuat tren itu tadi. Dan itu ada setting untuk ada settingannya. Jadi bagi Anda yang mungkin melihat di sosmed perempuan tapi pakaiannya ketat banget, auratnya sangat tampak sekali. Jangan terlalu senang bahwa mungkin bisa jadi mereka itu non muslim. Yang disuruh berhijab supaya membuat muslimah yang melihat ternyata ada kok yang seperti, dan mereka mau untuk mengikuti. Jilbab begitu, cadar apalagi, dan cadar ini kan orang masih banyak yang alergi ya. Saya punya teman yang biasa ngantar saya kajian itu, pertama istrinya bercadar, mendapatkan beberapa tantangan. Kita itu orang Indonesia, kita tuh nggak harus bercadar, cukup jilbaban aja, ya. Padahal dia ingin seperti Siti Fatimah, apa salah? Masya Allah. Ya. Dan cadar sendiri itu kan ada tahapan, macam-macam. Ada tahapan cadar itu yang paling tinggi, yang paling tinggi itu yang mungkin yang paling gampang yang bisa dilihat itu seperti orang kalau lagi berangkat haji dan umroh masuk ke tempat masjidnya perempuan. Kita kadang-kadang kelewat kalau di masjid perempuan di Masjidil Haram itu ketutup bahkan sampai matanya. Itu yang paling tinggi. Ya toh, karena Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ini putri Rasul, kalau beliau berdiri itu orang tidak tahu mana depan mana belakang. Masya Allah. Saking longgarnya baju, ya. Dan beliau adalah wanita tercantik yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah tapi versi perempuan. Rasulullah tertampan. Kalau dikatakan Nabi Yusuf itu separuh laki, separuh gantengnya laki-laki dan kita cabat sisanya, itu kan karena Rasul tidak masuk di dalam separuhnya Nabi Yusuf. Rasulullah tercipta keindahannya sendiri, sempurna. Nah, Siti Fatimah ini kan seorang perempuan yang versi perempuannya Nabi Muhammad, saking indahnya, ditutup seperti itu. Bahkan matanya pun ditutup dengan kain yang lebih terang supaya tetap bisa melihat, akan tetapi orang tidak bisa melihat. Dan ada pertanyaan dari Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, apa yang paling terbaik untuk seorang perempuan? Dijawab oleh Siti Fatimah di belakang rumah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya menjawab. Baiklah wahai putriku, jawab apa yang terbaik untuk wanita. Siti Fatimah mengatakan tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat oleh laki-laki. Subhanallah. Tidak melihat dan tidak dilihat. Sehingga dari situ wanita-wanita ketika turun ayat tentang jilbab ini dikatakan oleh Hubabah Nur istri Habib Umar, orang-orang yang di Madinah itu berubah menjadi seperti gagak hitam. Black crow. Jadi hitam semua mereka. Ditutup sampai seperti itu. Kenapa kok milih warna hitam? Karena warna hitam itu warna paling tidak menarik untuk dipakai. Ya, bukan begitu. Tidak menarik pandangan dan tidak ada penampakan. Ya, penampakan karena kalau misalnya baju putih, ya. Walaupun ada lagunya itu ya. Karena orang pakai baju putih atau jilbab putih, itu kan ada baju itu yang angkatan-angkatan sezaman gitu. Iya, angkatan-angkatan kewut itu tahu. Angkatan tua itu tahu ya jilbab putih. Orang yang pakai baju putih, Rasul sunahnya baju putih, perempuan tidak disunahkan pakai baju putih. Karena baju putih itu misalnya in the middle of the night, pulang dari pengajian, kemudian bubar dari masjid, turun dari belakang ada sorot lampu motor yang itu akan tembus. Seperti X-ray begitu ya, sehingga tampak lekukan tulangnya. Karena Rasulullah kalau membahasakan perempuan teliti sekali menjelaskannya. Iya, Rasulullah kalau menjelaskan itu tulangnya, saking halusnya Rasul. Satu waktu Rasulullah memberi baju kepada satu sahabatnya yang bajunya itu tipis. Rasul berharap ini pakai kamu, karena seorang laki-laki sahabat ini tadi punya istri, kalau bahasa Jawa itu garwo alias si gare nyowo. Ya. Dia cinta ke istrinya, diberikan kepada istrinya, kemudian dia mengatakan, Rasulullah tanya, mana baju yang saya kasih ke kamu, kainnya mana? Oh, saya berikan ke istri saya ya Rasul. Rasul diam sambil menjaga perasaan. Rasul mengatakan, kalau kamu kasih istrimu nanti saya takutnya akan nampak tulangnya. Ya subhanallah. Saking halusnya Nabi Muhammad SAW. Saking halusnya beliau tidak mengatakan akan menonjol nanti bagian tubuh yang ini, akan kelihatan ininya, akan tidak. Jadi makanya Rasulullah ngomong dengan 1-2 orang aja halus.
Makanya kalau ceramah jangan ngomong yang porno. Kalau porno enggak usah cuma mondok. Ada beberapa penceramah itu yang mondoknya 13 tahun ngomong porno. Enggak usah ngomong Keluhnya 13 tahun ya? 13 tahun atau 11 tahun, 10 tahun. Mondoknya lama. Iya, pertama 13 tahun. Jangan guyu. Ya, jadi mondok lama berceramah di panggung ngomong jorok, ngomong porno, ngomong tentang aurat wanita, apalagi di acara-acara pernikahan ngomong tentang bagaimana seorang laki-laki dan perempuan di atas ranjang, itu sudah otodidak gitu. Ya, itu sudah otodidak, nggak usah dipelajari, sudah akan laduni, nanti akan bisa sendiri. Naluriah, cerita tentang badannya perempuan, bagian depan, bagian belakang, diceritakan dengan detailnya. Padahal Nabi Muhammad SAW ketika bertanya dengan sahabatnya tadi, beliau mengatakan, saya takut kelihatan tulangnya, saking halusnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah sangat menjaga aurat perempuan ini. Sehingga yang paling tinggi itu ya yang kita lihat kalau di Masjidil Haram, tertutup sampai matanya. Dengan baju warna hitam full dengan longgar luar biasa. Turun sedikit Ustaz, itu yang kelihatan matanya. Nah, kadang-kadang repotnya sudah bagus, cuman motoran di kayak softline. Allah, alisnya tebel. Bukan alis apa? Bulu mata eyeshadow. Iya, jadi seperti barongsai begini, Ustaz. Ya. karena hidupnya itu dipakai yang seperti ini. Jadi kalau ditaruh sodel itu enggak tiba. Anti badai. Seperti ini. Jadi hati-hatilah ukhti-ukhti yang dirahmati oleh Allah. Kalau Anda masih pakai cadar yang terlihat matanya, ya bukan berarti matanya harus diberi eyeshadow, eyeliner, eyebrow, lagi macam-macam. I love you. Ustaz ya, jadi ininya di warna merah, terus bawahnya dikasih silver sedikit, Ustaz. Jadi seperti supaya sayu. Malah gitu. Menarik itu ya. Malah menarik. Bikin orang mungkin penasaran. Hidungnya tidak terlalu baik, Ustaz. Ya. Mungkin mulutnya tidak terlalu baik. Mungkin giginya tidak terlalu baik. Tapi itu undercover kan? Cuman matanya yang lumayan. Itu yang justru menjadi menarik. Melihat, apalagi kalau matanya pakai softline warna abu-abu dan terus melihatnya itu sedikit mendelik begini. Itu seperti siluman ular. Dulu ada film siluman ular itu. Sinetronnya itu ada dulu. Sehingga yang pakai terbuka janganlah pakai make up yang berlebihan. Tapi ada yang kedua ini masih pakai yang besar. Ada lagi turun lagi yang pakai cadar kecil tapi ditalikan di atas kepala. Ini kan masih nutup untuk dahinya. Tertutup. Akan tetapi kalau dibuka begini ya kelihatan. Jadi kadang-kadang kalau mau makan di rumah makan atau apa, tinggal gini dibuka, aja. Iya, tinggal begini saja. Jadi langsung bisa makan, dimasukkan begini atau mangkoknya dimasukkan ke dalam jilbab yang besar itu, masuk full, keluar sudah bersih Ustaz. Paling tidak masih nutup Ustaz. Ya gitu. Nah, yang pakai di atas itu yang masih nomor 3. Ya, nomor 3 itu yang pakai di atas begini. Dia pakai jilbab, kemudian cadar kecil tapi masih nempel di atas. Nah, itu masih lebih baik. Kenapa? Karena jidahnya nggak kelihatan. Turun lagi Ustadz, yang cuman di sini ditalikan ke belakang. Dahinya terlihat. Ya toh di sini selamat, di sini tidak tulisan nih Kak Fa'ro. Maksudnya dahinya enggak dajjal begitu, dajjal. Maksudnya bahaya. Enggak bahaya tak? Enggak, maksud saya kalau dajjal kan tulisannya gitu, Kak Fa'ro ya, insyaallah selamat. Lah kalau ukhti yang bercadar cuman ditalikan di sini, saya katakan bahwa itu masih lebih baik daripada cuman berjilbab saja, karena wajah wanita itu kan pasti menarik. Ya, orang laki itu menarik semua aja. Kambing diberi bedak, menarik buat orang laki-laki ini. Sehingga ukhti yang bercadar sekian itu masih lebih turun lagi daripada yang ditalikan ke atas. Ini. Nah, di bawah dari itu kembali ke atas tapi nomor 2 tertutup semua tapi berwarna. Nah itu downgrade Ustaz. Warnanya karena warna itu untuk laki-laki kan sangat ngefek sekali. Ya toh, saya pernah dulu bertemu dengan teman saya, kemudian dia bercerita, tadi malam saya bertemu dengan perempuan, saya sangat terpesona dengan perempuan tadi karena itu sangat cantik sekali. Terus dia cerita lagi, yang paling saya ingat dari dia adalah sikunya. Loh, siku Ustaz. Saya kaget, kok ini gak popo ta? Kok sikunya? Kenapa dia berhijab? Enggak. Dia tidak berjilbab, cuman saya kelihatan sikunya ini putih sekali. Saya bayangkan kalau itunya aja putih, bisa jadi selainnya lebih putih. Matanya putih, dalamnya ini ya gitu sebelahnya. Lihatlah laki-laki itu gimana. Dari
dari siku bisa bayangkannya itu macam-macam. Makanya jangan terlalu husnudzon. Walaupun kepada saya dan Ustaz Ja'far. Ya walaupun ke kita, karena kalau untuk laki-laki itu kan kata Rasulullah SAW tidak ada yang lebih berbahaya daripada fitnah perempuan. Mungkin seorang ustadz tidak suka sama narkoba, mungkin seorang ustadz tidak suka dengan minuman keras, tidak suka dengan judi, chip, slot dan wa usulihim wa furuhim. Tapi kalau sama perempuan ini hanya Allah yang membuat. Oh berat sekali, berat sekali. Sehingga ustadz ada yang berikutnya itu yang mereka bercadar besar tapi masih berwarna. Berwarna, warnanya yang cerah banget ya, cerah pink, jingga, nila, kadang-kadang seperti kue lapis begitu, ya warna-warna. Nah itu masih di bawahnya lagi karena masih menarik. Yang sama sekali di bawah itu adalah yang cuman berhijab saja. Nah semua ini adalah cara-cara untuk menutup auratnya. Tapi Siti Fatimah beliau menutup dengan sangat dan beliau paling cantik. Subhanallah, baiknya Allah dengan jilbab ini. Yang cantik turun cantiknya, yang tidak cantik naik. Allah. Jadi standar akhirnya. Jadi betul, standar. Betul. Kan ada yang kadang-kadang perempuan itu sifatnya wadah. Masuk. Iya, dari jauh waduh, dari dekat wadah. Ya, jadi yang cantik banget bisa turun, yang nggak cantik bisa naik. Pas ketemu di tengah. Dan ini cadar itu sama sekali. Saya heran dengan orang-orang yang kadang berilmu tapi ngomong itu budaya Arab. Cadar itu budaya Arab. Arab yang mana? Ya, Habib Umar pernah menyatakan orang ceramah zamannya telanjang. Antum tadi bilang jahiliyatil ula. Iya. Tabarruj, buka-bukaan jahiliyatil ula. Jahiliyah dulu. Itu menunjukkan bahwa dulu perempuan Arab itu terbuka, open 24 hour. Ya, terbuka, bahkan mereka ada yang sampai, karena kan kalau tawaf dulu kan setelah dipakai bajunya tidak boleh dipakai lagi. Ada yang terpaksa kan tidak punya baju lagi, bajunya ditanggalkan, dia tawaf dengan telanjang. Jadi cadar itu yang bawa Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan para putrinya dan para istrinya. Maka kepada semua ukhti yang bercadar, bantulah orang-orang yang mungkin ada rasa ingin bercadar itu supaya mereka mau dengan cara-cara supaya Ustaz ya. Kan kadang-kadang kalau orang sudah bercadar ini, kalau dia tidak punya edukasi ilmu yang baik, kadang-kadang mereka itu jadi sombong Ustaz. Nah, khawatirnya malah merasa lebih baik. Aku lebih baik timbangane dapurani fulanah itu yang dia tidak bercadar. Nah, ini jangan. Malah kalau sudah bercadar itu usahakan yang baiknya itu dua kali sehingga orang tidak alergi dengan itu. Di penghujung Ustaz ya, di penutup dari sesi ini minta nasihat untuk teman-teman yang sudah berani ngambil luar biasa. Kalau saya jadi perempuan tidak mesti saya bercadar. Kalau anak perempuan, anak tidak mesti bercadar karena ini satu step yang bilang tadi, tingkatan yang sudah tinggi sekali. Ada nasihat untuk mereka supaya lebih kuat dan yang belum supaya bisa masuk di penghujung dari sesi. Na'am, barakallahu fiik. Ana rasa masya Allah antum kasih penjelasan tadi, sampai emosi ya. Iya, kelihatan. Nggak ada. Jadi ada dua dan insya Allah singkat saja. Yang pertama mengenai ada orang-orang yang Allah bukakan pintu kebaikan, tapi tidak Allah pintu kebaikannya diterima. Tidak dibuka sama Allah pintu itu. Fatahallahu lahu babal amal, walam yuftah lahu babal qabul. Sama Allah dikasih pintu beramal, tapi tidak diterima. Nah maka artinya menakutkan sekali. Nah, artinya ada orang-orang yang oleh Allah diberikan kekuatan untuk bercadar, tapi cadarnya ini tidak Allah terima sebagai bentuk ubudiyah, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Nah seperti yang antum bilang tadi, bercadar tapi kemudian merasa lebih baik dibanding yang tidak bercadar. Dia bercadar tapi cadarnya hanya untuk tren. Dia bercadar hanya untuk menutupi keburukan hidung, mulut atau tetap di sosmed. Kemudian dia pamerkan di sosmed karena keindahan bagian matanya. Nah maka dia oleh Allah dibukakan pintu cadar, tapi Allah tidak terima dari dia peribadahan lewat cadarnya. Nah maka dengan itu, ketika kita bercadar bukan berarti kita lebih baik dibanding orang lain, tapi kita justru dengan cadar itu kita menganggap diri kita masih belum pantas
menjadi orang yang baik, maka kita menambah kebaikan kita lewat pintu cadar. Masya Allah. Ada orang yang tidak bercadar tapi hatinya baik. Ada orang yang tidak bercadar tapi muamalahnya terjaga. Ada orang yang tidak bercadar tapi tutur katanya sopan. Nah, maka untuk yang merasa dirinya belum baik, tambah kebaikanmu lewat pintu cadar. Ya mungkin kamu menang dari cadar, tapi dari sisi yang lain masih kalah. Jadi kejar ketertinggalanmu dari orang lain lewat cadarmu. Jadi tidak boleh juga merasa lebih baik. Nah, poin yang kedua, dan ini ana rasa penting, adalah bab ketundukan pada syariat. Masya Allah. Jadi Allah kadang-kadang memberikan kepada kita suatu hukum yang terkadang kita sendiri kenapa harus seperti itu. Contoh begini. Binatang yang paling pinter, yang paling cerdas, yang paling ngerti balas budi, anjing. Tapi kemudian Allah melarang kita untuk memelihara anjing atau minimal memasukkannya ke dalam rumah. Malaikat gak bisa masuk, rahmat Allah tidak akan turun. Kita kadang-kadang mikir, kenapa kucing yang dalam tanda kutip bahlul ini? Karepe dhewe, ya. Ya, sak karepe dhewe kucing itu. Tapi malah binatang salah satu yang dicintai oleh Rasulullah dan tidak boleh diusir dari rumah. Nah, maka terakhir kita katakan, ya memang Allah hanya minta saya tunduk saja. Allah hanya minta saya tunduk. Nah, termasuk pada syariat cadar ini atau minimal katakanlah jilbab yang sampai menutup ke bagian dada, Allah hanya minta dari kita ketundukan. Mau nggak tunduk sama aturannya Allah? Nurut nggak kalau oleh Allah diminta seperti ini? Nah, maka ketika kita sedang bercadar seperti itu, maka nilai ketundukan pada hukum Allah itu yang perlu lebih kita tekankan di sana. Walaupun ada orang menghina, ada orang yang di rumah tangga kita mungkin tidak sepakat dengan cadar itu. Walaupun ada yang kemudian mencibir karena kita dibilang soalim, sudah lepaskan semua itu, ojo dipikir urip iku ngintir. Quote-nya Ustaz Abdullah Hadrami. Beliau bilang, wes urip iku ngintir ae, rasah kakean mikir. Nah, maka artinya lebih kepada sisi ketundukan pada syariat. Karena yang Allah minta dari kita bukan kemudian maksimal di dalam menjalankan perintah Allah, tapi perasaan tunduk dengan apa yang Allah tuntunkan dan Allah atur dalam kehidupan kita. Maka ana rasa 2 poin itu. Kalau kemudian mengatakan melepas karena Allah, ya tentu ana rasa kurang tepat. Wabil khusus melepasnya di depan awak media. Betul. Ya, ini betul, artinya kalaupun mau melepas, ya lepas saja, tidak perlu umumkan, tidak perlu ditunjukkan seperti itu kan. Kesannya kok ada kesan melepas fine aja loh. What's wrong? Dan takutnya jadi dosa jarian nanti Ustaz. Khawatirnya seperti itu. Khawatirnya, walaupun tentu mudah-mudahan niatannya tidak seperti itu ya. Tapi kan orang yang melihat itu punya banyak persepsi. Dan orang yang melihat itu mereka berhak menilai dengan apapun yang mereka rasakan, mereka inginkan. Nah, sementara kita jangan sampai mancing untuk memunculkan penilaian yang tidak baik. Wallahu taala alam. Jazakallahu khair Ustaz, di kesibukan beliau di sibuk di organisasi Muhammadiyah beliau masih sibuk. Alhamdulillah, semoga sukses Ustaz, dan salam ke teman-teman kita di Muhammadiyah. Insyaallah. Serta jazakumullah khair atas kedatangan antum, juga teman-teman dari Sayap Dakwah, Pak Heru, juga semua teman-teman kru dari Lifehack juga yang sudah masya Allah. Jazakallah khair. Luar biasa, ini adalah satu edukasi yang istimewa. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, para akhwat, jaga cadar Anda, pertahankan kalau sudah Anda bercadar, tambah akhlaknya, tambah ilmunya, dan jangan di-share ke sosmed. Karena nggak kelihatan. Ya, jangan yang bercadar kemudian ikut foto-foto dengan, usahakan tidak, karena Anda ini sudah levelnya bagus. Seperti yang disampaikan guru kita Ustaz Rifki Jafar Tholib tadi, kejar kekurangan-kekurangan supaya menampakkan bahwa memang orang-orang yang bercadar, orang yang ramah kepada sesama perempuan, orang yang tidak merasa lebih baik, dan memang benar-benar pantas untuk mengikuti jalan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, dan insyaallah kita nanti, ini bukan yang pertama Ustaz, dan terakhir, tidak, ini insyaallah pertama, dan akan ada yang berikutnya. Karena ana sama antum ini satu frekuensi Ustaz. Ya, jadi sebetulnya kita tadi mau enggak selama ini, cuma akhirnya jadi lama karena alhamdulillah. Jazakallah khair, semoga kita sampai terus dekat terus sampai di dalam firdaus bi ghairi hisab ala ahsanil hal. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.